Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang teknologi. Jadi sebelum kita memasuki materi teks eksplanasi, di sini Ibu akan menanyakan video tentang teks eksplanasi, yaitu proses terjadinya tsunami. Nah, setelah kalian menonton video yang Ibu akan tayangkan ini, Ibu ada dua pertanyaan. Dari dua pertanyaan ini, siapa yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan hadiah. Tsunami berasal dari kata tsu yang berarti laut, dan nami yang berarti gelombang. Jadi tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut. Longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran darat yang masuk ke dalam laut. Dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat TMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lambang tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng samudra Indonesia Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi megategangan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan ringan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai bahkan, yaitu outerizer. Bukan hanya sumber gempa subduksi lancar, outerizer atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat. Namun kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai yang terbentuk akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif lebih tinggi. Karena file yang datang dengan cepat, Jadi kita sudah menonton dari video tayangan yang sudah Ibu tayangkan. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana fenomena itu terjadi? Nah, jadi fenomena yang sudah Ibu sampaikan tayangkan tadi, adakah anak-anak ini bisa menjawab? Dan yang nomor dua tadi, apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Satu-satu ya, Bu? Satu orang dua. Dua nomor itu, jadi dua orang yang menjawab. Saya nomor satu. Jadi ya. Jadi Bu, fenomena tsunami itu terjadi karena ketika dasar laut mengalami pergeseran tiba-tiba akibat gempa atau gangguan lainnya, pergeseran ini mendorong air laut sehingga terbentuk gelombang besar yang bergerak cepat ke arah pantai dan menjadi tinggi saat mencapai daratan, Bu. Oke, nah jadi dari fenomena itu kita bisa mengetahui kenapa tsunami itu bisa terjadi di sekitar ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak Nadia sudah menjawab. Terima kasih, Bu. Jadi yang kedua, apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Yang kedua, apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Saya Ibu. Oke, Natalia. Nah, jadi penyebab fenomena di video tentang tsunami itu ada 3
gesekan elektrik bumi di dasar laut, kedua itu meletusnya gunung Merapi yang ada di dasar laut, dan ketiga jatuhnya benda yang dari daratan ke dalam air, ataupun juga jatuhnya meteor ke dalam laut, Ibu. Itu penyebab tsunami-nya. Oke, jadi dari kita menonton itu kita tahu jadi penyebab utama dari tsunami itu yaitu gempa di bawah laut, tetapi bisa juga disebabkan oleh letusan gunung api, longsoran bawah laut, atau jatuhnya meteor di laut. Nah, jadi karena Natalia sudah bisa menjawab pertanyaan itu akan memberikan hadiah. Terima kasih Natalia. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang teks eksponasi. Nah, jadi dari yang sudah kita simak tadi, teks eksponasi ini adalah teks yang menggambarkan bagaimana fenomena atau peristiwa dan alam atau sosial yang terjadi. Jadi fokus utama dari teks eksponasi yaitu menjawab pertanyaan bagaimana proses sesuatu terjadi atau mengapa sebab akibat sesuatu terjadi. Nah, di sini anak tujuannya kita mempelajari eksponasi ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca tentang suatu proses atau fenomena dengan cara yang lugas dan rasional. Nah, dari eksponasi ini apa saja sih ciri-cirinya? Ada 4. Sini ada yang mau membantu Ibu membaca dari 4 ciri-ciri eksponasi ya kan? Turun 1 dan 3. Oke, Dela. Baik Ibu, jadi yang pertama ciri-ciri teks eksplorasi fokus pada proses dan hukum akibat, menjelaskan langkah-langkah bagaimana atau alasan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Kemudian yang kedua bersifat faktual, informasi yang diberikan berdasarkan fakta, data atau ilmu pengetahuan, bukan karangan atau opini. Yang ketiga informatif, bertujuan memberitahu dan menambah wawasan pembaca, bukan memujuk atau bercerita pengalaman pribadi. Dan yang terakhir yang keempat, umum, biasanya menjelaskan fenomena umum seperti hujan, gempa, kemiskinan, bukan kejadian spesifik pada satu orang saja. Oke, nah jadi dari yang sudah Dela bacakan tadi, kita bisa mengetahui apa saja sih dari ciri-ciri teks eksponasi itu. Nah, yang pertama adalah fokus pada proses sebab akibat. Nah, yang kedua bersifat faktual, ketiga informatif, dan keempat umum. Selanjutnya adalah kita akan membahas struktur teks eksponasi. Nah, struktur teks eksponasi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelas atau isi, yang ketiga adalah penutup. Nah, penutup ini bisa tidak ada dan ada. Oke, yang pertama pernyataan umum. Sini ada kan anak yang ingin menjelaskan apa sih dari pernyataan umum ini? Oke, Natalia. Nah, jadi pernyataan umum itu yang sering juga disebut sebagai pembuka, berisi pengenalan atau gambaran awal tentang fenomena yang dijelaskan, bisa juga lalu identifikasi apa yang akan dibahas di dalam teks eksplanasi tersebut, Ibu. Oke, Natalia. Betul sekali ya yang sudah dijelaskan Natalia. Jadi pernyataan umum itu bisa kita sebut jadi pembukaan ya. Nah, selanjutnya adalah deretan penjelas. Di sini ada anak-anak yang ingin membantu Ibu. Oke, Sarah. Ya, jadi deretan penjelas itu ialah inti yang menjelaskan proses terjadinya fenomena atau langkah-langkah atau sebab akibat, penyebab dan dampaknya, dan juga terdiri dari beberapa paragraf, Ibu. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi deretan penjelas ini kita bisa mengetahui nih apa saja proses terjadinya fenomena, urutan langkahnya, atau sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Oke, misalnya yang terakhir penutup. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sendiri. Nah, jadi penutup ini bisa ada, bisa tidak, karena ini berisi kesimpulan atau ringkasan atau komentar penulis tentang fenomena yang sudah dijelaskan.
Ini individu. Nilai individu. Ya, maaf ya. Oke. Jadi anak kita di sini harap memperhatikan apa yang sudah ibu buat soalnya, dan ketika sudah menjawab pertanyaan dari ibu yang sudah ibu buat LKPD, diharapkan anak-anak bisa mempresentasikan hasilnya. Sudah. Oke. Selamat mengerjakan. Di sini anak-anak adakah yang ingin bertanya dengan ibu? Apakah ada yang masih bingung atau masih belum paham dengan yang sudah ibu buat soalnya? Saya Bu ingin bertanya. Jadi ini maksudnya gimana Ibu? Ini kan ibu sudah membuat teks eksplorasi ya. Dan jadi di sini Nafita menentukan struktur yang terdapat pada teks eksplorasi tersebut. Jadi kan ada 3. Jadi nanti akan menjawab dari 3 dari teks eksplorasi tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah anak-anak sudah selesai menjawab pertanyaan dari LKPD tersebut? Oke, nah di sini kan individu. Nah, adakah anak-anak yang bersedia membantu? Berapa? Kita Bu. Dita? Ya Bu. Oke, silakan. Jadi, Bu, ceritanya itu tentang kemacetan lalu lintas. Nah, jadi kan tugasnya itu untuk menganalisis struktur teksnya. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu berisi penjelasan umum tentang fenomena yang dibahas. Seperti pada kalimat kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang sering terjadi di kota-kota besar. Kemacetan terjadi ketika jumlah kendaraan di jalan raya melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Struktur yang kedua yaitu adalah daratan penjelas atau sering disebut dengan sebab akibat atau proses. Nah, yaitu berisi penyebab atau akibat dari fenomena yang dibaca. Nah, pada teks tersebut kemacetan biasanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, kurangnya transportasi umum yang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, hingga masyarakat merasa tidak nyaman. Nah, bagian ini dijelaskan bahwa penyebabnya itu kemacetan, itu banyak kendaraan pribadi, kurang transportasi umum, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan. Nah, sedangkan akibat kemacetan itu yaitu perjalanan lebih lama, pemborosan bahan bakar, populasi udara, dan stres. Yang ketiga yaitu adalah interpretasi. Nah, itu berisi kesimpulan atau solusi terhadap fenomena. Nah, bagian teksnya itu yaitu oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kemacetan dengan menggunakan transportasi umum dan mematuhi aturan lalu lintas. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Dita. Selamat jawab tadi ya dari apa yang kita sudah buat. Jadi di sini kita bisa mengetahui apa saja struktur dari teks eksplanasi dari teks kemacetan lalu lintas. Itu yang pertama pernyataan umum, daratan penjelas, dan interpretasi. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi kan kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, di sini kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini adakah anak-anak yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu teks eksplanasi? Sepertinya Galuh ya. Tadi Natalia sama Dara sudah aktif sekali ya di giliran yang lain untuk berpartisipasi pada kelas kita hari ini. Oke. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan biasanya tahapan dalam bencana alam, dan juga jadi teks eksplanasi itu juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pembaca dengan menguraikan hubungan sebab akibat terkait dengan fenomena alam atau sosial. Oke.
mungkin dari pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada salah kata.